tahunya kena diabetes, pas kena COVID nilainya hampir 350. Ternyata HbA1 saya 7,5. Saya tahan-tahan agar nggak stres, namanya pikiran nggak tahu gitu. Nama saya Augus Wijanarko, umur 62 tahun, diabetes tipe 2. Pertama kali tahunya kena diabetes pas kena COVID tahun 2021. Diperiksa semua kan, darah kita sama rumah sakit. Kalau nggak salah nilainya hampir 350 lebih. Di situ saya kaget gitu loh. Ternyata HbA1 saya 7,5. Dari mulai COVID mungkin dari gaya hidup ya. Gaya hidup, dari pola makan. Ya istilahnya makanya minum minuman manis. Itu awalnya suka gitu loh. Itu memang ternyata berpengaruh dalam proses saya kena diabetes gitu. Apalagi pada waktu itu kan bulan kena COVID itu bulan Maret akhir. Karena kan pada waktu awal COVID kan kaget juga kan. Ya memang udah saya tahan-tahan agar nggak stres, namanya pikiran nggak tahu gitu. Karena saya dapat pelajaran banyak dari ahli gizi pada waktu COVID. Mereka bilang, Pak, takaran makannya itu istilahnya 3T. 25% karbo, 25% protein, 50% sayur. Itu yang saya jalankan. Dan memang makan saya kurangi. Saya makan rata-rata sehari itu makan nasi ya, 2 kali aja, pagi sama sore. Malam nggak pernah makan. Kalaupun kepingin makan sebelum jam 6 atau jam 7 harus selesai makan. Semenjak saya ada gula darah atau diabetes ya saya nggak mau membuka pikiran saya untuk mengatur pola hidup saya gitu. Pola hidup kan menyangkut juga pola makan, olahraga, dan lain-lain. Ya saya mulai olahraga ya paling kalau ada CFD jalan gitu. Atau kalau nggak di rumah juga, kalau cuaca bagus ya paling jalan-jalan depan rumah itu berapa, setengah jam, 1 jam gitu loh. Itu aja, jalan kaki, nggak pernah lari. Nggak ada sih, cuman satu, makan itu gorengan itu masih suka, itu yang bahaya. Nah itu mungkin juga karena saya dulu sering suka makan kerupuk gitu, akhirnya dari ini naik gitu loh gula darahnya. Karena kan saya baca-baca, ini juga. Saya dari IG ya. Dari Instagram, saya dulu apa ini? Saya sih awalnya kan belum tahu apa CGM, saya coba gitu loh. Saya kaget loh. Oh, ternyata gula darah saya naik turun gitu loh. Akhirnya saya bisa tahu makan apa ini ternyata berpengaruh terhadap gula darah. Sehingga kita bisa kontrol lah. Oh ini nggak boleh dimakan terlalu banyak, atau ini sama sekali nggak boleh dimakan. Sama kalau kita ada olahraga itu bisa kelihatan juga. Jadi pengaruh gitu. Apalagi CGM kan continuous istilahnya kan. Kalau kita yang pakai cetekan tangan kan hanya sesaat, maksudnya sesaat itu juga. Tapi kalau dari CGM, namanya aja continuous glucose monitor kan, dia bisa kelihatan naik turunnya sampai seberapa tinggi gitu loh. Apapun yang kita rasakan, kita cek ada punya penyakit itu jangan takut. Karena dengan mengetahui itu akhirnya kita bisa mengatur pola hidup kita, pola makan kita itu gitu loh. Sehingga kita bisa mengatasi penyakit itu juga gitu. Kalau kita takut ya susah.